Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, dalam kisah perjuangan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mudah. Para nabi harus menghadapi berbagai cobaan, mulai dari keluarga yang meremehkan, orang-orang yang mengaku Tuhan, musuh-musuh yang sulit ditaklukkan, dan yang tak kalah buruk adalah para pengkhianat. Para pengkhianat ini bertingkah baik di hadapan para nabi, namun saat sang utusan Allah tak melihat, mereka berubah, mengaku beriman dan mendukung perjuangan penyebaran keyakinan, tetapi menghancurkan dari dalam secara diam-diam. Terdapat sederet nama yang dinobatkan menjadi pengkhianat terburuk dalam sejarah Islam. Mereka mendekati para nabi untuk menghancurkan penyebaran agama dari dalam. Beberapa di antaranya bahkan menimbulkan peperangan besar. Berikut ini nama-nama pengkhianat dalam Islam, apa yang dilakukannya dan balasan yang mereka terima. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Hatib bin Abi Balta'ah ingin membocorkan strategi perang ke musuh. Hatib bin Abi Balta'ah adalah salah satu sahabat yang ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sama seperti kebanyakan sahabat Nabi lainnya, Hatib meninggalkan anak dan hartanya di Mekah. Pengkhianatan yang dilakukan Hatib bin Abi Balta'ah yaitu membocorkan rahasia umat Islam kepada musuh sesaat sebelum peristiwa pembebasan Mekah atau Fathu Mekah. Suatu hari ketika Mekah dikuasai oleh bangsa Quraisy, Rasulullah dan para sahabat berencana untuk mengambil alih kota suci tersebut. Hatib yang mengetahui hal ini berniat untuk mengirimkan surat kepada orang-orang di Mekah tentang strategi perang Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan surat kepada kaum kafir Mekah tentang rencana Nabi Muhammad yang sedang mempersiapkan pasukan umat Islam untuk menyerbu Mekah. Namun niat tersebut gagal karena suruhannya ditangkap para sahabat lainnya. Rasulullah kemudian menyidang Hatib. Beliau kemudian menunjukkan surat tersebut kepada Hatib dan meminta penjelasan darinya, apa maksud dari surat tersebut, dan bertanya kenapa ia melakukan hal tersebut. Hatib kemudian berkata bahwa sahabat lain memiliki orang di Mekah untuk mengamankan keluarganya, sementara ia tidak. Maka ia berniat menukar strategi perang Nabi Muhammad SAW dengan perlindungan terhadap keluarganya. Sebagaimana dikutip dari Raghib As-Sirjani, sesungguhnya aku adalah seorang yang terikat perjanjian dengan Quraisy, sedang aku bukan bagian keluarga dari mereka. Sementara orang-orang yang bersama Anda dari kalangan muhajirin memiliki kerabat dari Mekah, tempat keluarga mereka akan melindungi diri dan harta mereka. Jelas Hatib dalam Nabi Sang Penyayang. Mendengar hal ini, Nabi Muhammad pun memaafkan Hatib dan menyuruhnya melanjutkan niat untuk menolong keluarganya. Ini karena Hatib merupakan sosok istimewa yang tidak memiliki niat buruk. Istri Nabi Lut. Ada dua istri Nabi yang tercatat dalam sebuah ayat di Al-Quran. Bukan karena kebaikannya, melainkan karena pengkhianatannya yang tak bisa diampuni. Istri Nabi Lut berkhianat karena ia membocorkan rahasia dan ingkar terhadap suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 10 yang menjelaskan pengkhianatan istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagaimana perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Sebagaimana Nabi Lut diutus untuk memperbaiki perilaku kaum Sodom yang menyukai sesama jenis, upaya dakwah beliau tidak diterima di sana. Nabi Lut
kemudian memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat. Mereka menyamar menjadi laki-laki yang rupawan dan datang ke rumah Nabi Lut. Hal ini dilakukan secara diam-diam agar kaum Sodom tidak mengetahuinya. Sayangnya, istri sang Nabi berkhianat. Ia membocorkan bahwa ada 2 laki-laki tampan di rumahnya kepada kaum Sodom. Masyarakat kemudian datang menyerbu rumah Nabi Lut untuk bertemu dengan kedua malaikat. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa istri Lut bernama Wa'ilah. Ia tunjukkan pada kaumnya yang suka pada sesama jenis bahwa ada tamu yang datang pada malam hari, di mana Wa'ilah menunjukkannya dengan menyalakan api ketika itu. Kalau tamu itu datang pada siang hari, diberi tanda dengan asap. Istri Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum yang benar-benar bebal. Mereka menyembah berhala atau patung dan menghina sang Nabi. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa istri Nuh itu bernama Wahilah. Ia mengatakan pada kaumnya bahwa suaminya itu majnun atau gila. Dengan sabar, beliau terus membimbing mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, upaya tersebut tidak dihiraukan oleh istri dan anak-anaknya. Mereka tetap berkumpul dengan orang-orang yang ingkar dan menyembah berhala. Saat Nabi Nuh dan pengikutnya selesai membangun kapal, banjir besar pun datang. Sang Nabi berusaha untuk menyelamatkan keluarganya, namun tidak berhasil karena mereka bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri dan anak-anak Nabi Nuh pun tenggelam bersama berhala-berhalanya. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul dikenal sebagai gembong kaum munafik. Dia begitu dengki dan membenci Nabi Muhammad karena menganggapnya sebagai penghalang dirinya untuk menjadi penguasa Madinah. Dia terkenal pengkhianat terburuk yang membuat Nabi Muhammad SAW kalah dalam perang Uhud. Abdullah bin Ubay awalnya akan diangkat menjadi penguasa Madinah. Begitu Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota tersebut, pamor Abdullah bin Ubay memudar seketika. Bahkan masyarakat setempat mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Melihat hal ini, ia pun marah besar. Tak seperti Abu Lahab yang menunjukkan rasa bencinya, Abdullah bin Ubay mengaku beriman di hadapan Rasulullah. Namun di balik itu, ia menjelek-jelekan Nabi dan umat Islam. Ia juga sering mengadu domba agar orang-orang menyerang para muslim. Puncak pengkhianatan Abdullah bin Ubay terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dan pasukan sedang dalam perjalanan menuju ke Uhud untuk berperang dalam perang Uhud. Abdullah bin Ubay melakukan propaganda dan mengajak mundur 300 pasukan diri dari pasukan Nabi Muhammad saat perang Uhud, menyebarkan fitnah keji. Ia membelot dan membawa 300 orang bersamanya untuk bergabung bersama musuh. Jadi pasukan yang semula 1000 orang berkurang jadi 700 orang. Hal ini tidak menggetarkan pasukan muslim. Rasulullah dan pengikutnya tetap berperang melawan kaum Quraisy selama kurang lebih 7 hari. Banyak korban berjatuhan termasuk para sahabat dan keluarga Nabi. Akibatnya pasukan muslim pun mundur dan mengumumkan kemenangan kaum Quraisy. Dalam buku Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih, Abdullah bin Ubay menyebarkan propaganda dan api kebencian terhadap kaum muhajir di hadapan kelompoknya. Kata Abdullah bin Ubay, kaum muhajir telah membenci penduduk Madinah dan banyak dari mereka yang bermukim di kota Madinah. Kaum Samud. Pengkhianat berikutnya bukanlah satu orang, melainkan sekelompok kaum bernama Samud yang mengkhianati Nabi Saleh. Mereka merupakan masyarakat yang tinggal di jalur perdagangan Suriah dan Yaman dan bekerja sebagai pemahat gunung. Mereka juga berada di area yang subur sehingga tak perlu khawatir akan kelaparan. Kaum Samud dipenuhi dengan orang-orang sombong yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa Nabi Saleh diutus untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Kehadiran sang Nabi tidak disambut baik. Beliau dicaci dan dihujat. Ada pula yang mengatainya bodoh. Kaum Samud kemudian membuat satu permintaan kepada Nabi Saleh.
Jika beliau berhasil mengabulkannya, mereka berjanji akan memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan tersebut adalah Nabi Soleh harus mengeluarkan atau menciptakan seekor unta dari sebongkah batu. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Soleh berhasil memenuhi permintaan tersebut. Sebagian dari mereka memang menjadi pengikut, namun sebagian lagi semakin membenci Nabi Soleh diam-diam. Mereka kemudian membunuh unta betina yang sedang hamil itu dengan pedang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Quran Surah Al-A'raf ayat 77. 4 hari setelah Nabi Soleh pergi dari kaum Samud, pegunungan tempat mereka tinggal terguncang oleh gempa bumi dan badai. Semua rumah dan tubuh para pengkhianat terkubur tidak bersisa. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 78. Saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan anak dari Nabi Yakub. Ia dianugerahi kepintaran dan paras yang menawan. Bukan hanya itu, Nabi Yusuf juga menjadi kesayangan sang ayah. Hal ini membuat saudara-saudaranya iri dan dengki. Suatu hari, saudara-saudara itu mengajak Nabi Yusuf menggembala. Namun, di tengah jalan mereka melemparkan sang adik bungsu ke dalam sumur agar ia lenyap selamanya. Sesampainya di rumah, mereka bersandiwara dengan menangis dan mengatakan bahwa Nabi Yusuf mati dimakan serigala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Quran Surah Yusuf ayat 17. Namun ternyata Nabi Yusuf tidak mati. Beliau kemudian ditemukan oleh rombongan penjelajah yang ingin mengambil air di sumur tersebut. Dari sana beliau dibawa ke Mesir, sempat dipenjara karena fitnah hingga akhirnya diangkat jadi tangan kanan raja. Yudas Iskariot yang disalib menggantikan Nabi Isa. Sebagai disclaimer dalam ajaran Islam, Nabi Isa memang tidak mati dan tidak disalib. Salah satu pengikutnya yang berkhianatlah yang menjalani hukuman tersebut, yaitu Yudas Iskariot. Nama Yudas Iskariot sebenarnya tidak tertuliskan di dalam Al-Quran dan sumber kredibel manapun dalam Islam. Itulah kenapa ada banyak versi cerita dari pengkhianatannya. Studi dari Online Journal Research in Islamic Studies tahun 2015 menghimpun semua versi tersebut dan mengemukakan kesimpulannya sebagai berikut. Seperti yang kita tahu, Nabi Isa memiliki begitu banyak mukjizat. Ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, menghidupkan burung dari tanah liat, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, beliau mengajak kaum Bani Israel yang beragama Yahudi untuk mengimani agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak terima dan marah kepadanya. Nabi Isa dan pemuda pengikutnya pun dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel dan pasukan raja yang saat itu memimpin. Mereka bersembunyi di sebuah rumah. Di saat yang bersamaan, salah satu dari pemuda tersebut yang bernama Yudas Iskariot berkhianat dan membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Ia menukar informasi tersebut dengan uang sebesar 30 dirham. Sesampainya pasukan di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sudah mengangkat Nabi Isa ke langit untuk melindunginya. Yudas Iskariot yang berkhianat diubah wajah, penampilan hingga suaranya agar mirip dengan sang nabi. Pasukan mengira bahwa ia adalah Nabi Isa. Yudas Iskariot pun menggantikan beliau dibunuh dan disalib. Demikian pengkhianatan yang pernah terjadi dalam penegakan agama Allah. Hendaknya kita dapat mengambil pelajaran atas kejadian tersebut. Karena berkhianat merupakan sifat yang dicela Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi hal itu dilakukan terhadap saudara seakidah. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi orang muslim lainnya. Janganlah ia menganiaya saudaranya itu, jangan pula menyerahkannya kepada musuh.
Barang siapa memberikan pertolongan kebutuhan hajat saudaranya, maka Allah selalu memberikan pertolongan pada hajat orang itu. Dan barang siapa melapangkan seorang muslim akan satu kesusahannya, maka Allah akan melapangkan untuknya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi celah seorang muslim, maka Allah akan menutupi celahnya pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.